Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Jumpa lagi dengan Ku Amar, tentunya masih di Mars TV. Kita akan mengulik kembali perkembangan kasus Syekh Panji Gumilang terbaru, MUI, Kementerian Agama. Hari ini saya ditemani oleh Abang Dah Rahmat Syawal. Selamat datang, Abang Dah. Oke, selamat datang. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Langsung aja kita, Bang, ke topik tentang Syekh Panji Gumilang dan juga MUI ya. Dari berita yang terupdate ini, Bang, itu bagaimana tanggapan Bang Rahmat? Sebelumnya kan video kita sebelumnya dari 3 orang yang melaporkan atau mengadukan Syekh Panji Gumilang ke Barreskrim, itu 2 orang sudah mencabut aduannya atau laporannya, yaitu Ken Setiawan dan Pak Ihsan Tanjung. Satu lagi yang belum, yaitu dari Kiai Haji Abdul Goni atau perwakilan dari Forum Ulama Tasikmalaya. Nah, ternyata kemarin tanggal 4 Oktober ya, perwakilan dari MUI itu ke Barreskrim, wakil Sekjen MUI Pak Ihsan Abdullah, guna untuk mencabut ya, mewakili mungkin Pak Kiai Haji Abdul Goni. Jadi boleh diduga semua orang yang melaporkan Syekh Panji Gumilang itu di backing atau di belakangnya MUI gitu. Jadi resmi 3 pelapor atau 3 yang mengadukan Syekh Panji Gumilang sebagai penista agama dicabut ketiganya. Beliau juga mengadakan konferensi pers di depan Barreskrim, mengatakan berharap lah karena aduan atau laporan itu sudah dicabut, Barreskrim mengambil kebijakan lah untuk membebaskan Syekh Panji Gumilang. Itu pun sepenuhnya diserahkan kepada Barreskrim. Metode apa mungkin yang mereka gunakan, apakah SP3 ataukah restoratif justice. Nah, untuk butir-butir perdamaian itu apa aja, Bang? Yang jelas detailnya kita belum terima, belum tahu, cuman yang ditegaskan oleh Pak Ihsan Abdullah gitu kan, bahwa mereka mau mencabut laporan asal Syekh Panji Gumilang itu membuat semacam, ya kalau bahasa saya sudah pertobatan tuh jadinya gitu. Karena dimintanya di situ Syekh Panji Gumilang harus mengakui kesalahan dan tidak mengulangi kembali gitu. Ya. Kemudian bersedia dibimbing oleh MUI gitu. Yang saya dengar begitu. Nah, itu mungkin yang perlu kita bahas ya kan. Apakah ini juga salah satu strategi yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Syekh Panji Gumilang? Apakah juga ini atas permintaan juga daripada Syekh itu sendiri? Atau ini juga ada seperti ada kejanggalan ini aku melihat, Bang. Kalaulah didasarkan itu sesuai dengan permintaan MUI, bahwa MUI mengatakan poinnya adalah Syekh Panji Gumilang harus bertobat dengan tidak mengulangi kesalahan yang telah dia buat. Di sini kenapa bukan Kementerian Agama yang wakil dari pemerintah? Iya gitu. Kenapa harus MUI? Di dalam sistem kenegaraan ini itu memiliki lembaga resmi seperti Kementerian Agama yang memang dalam hal ini lebih kredibel. Namun sangat disayangkan kenapa seolah ini kayak disetir, kayak dimonitor oleh MUI itu sendiri. Itu bagaimana, Bang? Iya, yang Abang lihat memang MUI itu ingin menegaskan bahwa dia itu menjadi polisi agama. Nah, sepertinya itu. Artinya apabila ada orang-orang, oknum atau instansi atau kelompok yang tidak sesuai pahamnya dengan MUI, mereka MUI ini bisa tegur, bisa ancam orang itu. Akhirnya abang kan jadi menyimpulkan polisi itu menjadi alat bagi MUI, bukan bagi negara. Alat bagi MUI untuk menekan seseorang yang berbeda dengan dia. Mereka mengharuskan Syekh Panji Gumilang untuk bertaubat. Ya kalau kita pahami kata taubat itu kan memang kita dianjurkan setiap hari pun harus bertobat. Rasulullah SAW pun di dalam hadis mengatakan dia minimal sehari itu membaca istighfar, kalimat taubat paling tidak 100 kali sehari gitu. Nah, jadi kenapa pertobatan ini harus ditulis
Ya, itu mungkin persyaratan dari MUI itu untuk menegaskan bahwa MUI itu adalah organisasi keagamaan yang punya kapasitas untuk menentukan seseorang atau ormas itu bersalah atau tidak, sesuai dengan Islam atau tidak. Harusnya kan nggak begitu. Itu belum lagi kita pertanyakan apa sih sebenarnya peran MUI. Iya, iya. Apalagi dia dikatakan adalah sebuah ormas tadi ya, yang menentukan, memvonis seseorang. Emang MUI ini apa sih rupanya? Sehingga dia bisa dikatakan sebagai penentu, pengesah daripada sekelompok atau segelintir orang yang di luar daripada keyakinan selama ini itu salah. Iya, memang mungkin gini, karena kita kan mayoritas di negara Indonesia ini umat Islam atau Muslim banyak gitu. Karena sebelum menjadi Indonesia, kita ini ada kesultanan Islam. Biasanya di dalam negara-negara Islam itu ada yang namanya mufti atau ulama yang memberikan fatwa gitu. Di Arab Saudi itu ada namanya mufti, yang negara-negara yang menjadikan Islam sebagai negara agamanya. Kemudian di Iran sendiri itu ada rahbarnya kan, pemberi fatwa, Ayatullah Khamenei. Yaitu sebelum menjadi Indonesia ada yang namanya mufti-mufti, ulama-ulama yang memberikan fatwa di setiap kesultanan. Nah, tetapi ketika Indonesia dibangun, kita bukan negara yang berdasarkan Islam. Mufti di negara kita tidak ada, gitu. Kenapa seolah-olah Republik ini menjadi seperti negara di Arab, seperti di Iran? Kemunculan ormas keagamaan yang bernama MUI ini kok seperti itu. Yang kita tahu Republik Indonesia ini dibentuk bukan berdasarkan keagamaan. Betul. Nah, tapi ini sungguh-sungguh ironi ini, Bang. Ironi. Jadi sejarah MUI kan terbentuk, ketua MUI pertama itu kan dari Sumatera Barat, Hamka Haji Amrullah Abdul Karim gitu kan, Hamka dari Muhammadiyah kan, bukan orang NU yang pertama kali menjadi ketua MUI. Nah, ketika mereka membentuk MUI yang dibentuk di zaman Pak Soeharto, mereka dalam dialog-dialognya juga meragukan mereka disebut ulama. Apakah berani diantara kita ini seorang ulama? Ya, gitu. Artinya yang menentukan seorang ulama itu bukan keilmuan dia, maksudnya bukan karena dia lulusan agama langsung dikatakan ulama gitu kan. Kalau kita mengacu pada Al-Quran, yang dikatakan ulama itu kan orang yang paling dekat, takut kepada Allah. Itu. Dan ulama ini harus dibuktikan ada memang pengikutnya. Apalagi ulama itu pewaris Nabi ya, Bang. Al-ulama warasatul anbiya. Ya. Kalau di Quran itu, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, itulah ulama. Jadi MUI ini dibentuk kan di tahun sekitar 70-an. Sebenarnya kalau kita lihat juga ormas Islam yang lain seperti Nahdlatul Ulama, itu juga membawa nama ulama. Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Hanya saja kalau kita lihat di negara ini, MUI ini dianak emaskan oleh pemerintah. Ya, diberi anggaran. Bahkan dulu sebelum label halal diambil oleh Menteri Agama, label halal itu punya MUI gitu. Jadi setiap ada perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang memproduksi barang, makanan, itu harus minta izin dulu kepada MUI label halalnya. Harusnya berubah cara pandang kita, pemahaman kita tentang ormas ini. Ini kan ormas, MUI ini ormas. Aku teringat ada seperti tendensi ketika Syekh Panji Gumilang harus bertobat. Seorang Syekh Panji Gumilang itu sangat bersalah. Ya, kira-kira supaya kors seperti ini, hilang kebebasan dalam berpendapat. Nah, jadi di sini apakah MUI lupa bahwasanya ya setiap orang itu memang harus bertobat setiap saat. Betul. Kalau tadi Abang bilang setiap hari itu ya istighfar itu diperbanyak. Artinya ya
bukan hanya Syekh Panji Gumilang saja gitu. MUI sendiri pun harus Termasuk MUI, bahkan presiden dan seluruh menteri kabinet di Indonesia ini ya harus memang bertobat semuanya gitu. Nah, pertanyaannya gitu, mau nggak bertobat di depan MUI? Ya. Kalau memang seperti itu nih gitu. Makanya kadang-kadang ya hebat kali nih MUI ini gitu. Kita bukan benci terhadap MUI. Aku ingat ada sebuah kasus di salah satu daerah pada saat itu terjadi yang namanya musyawarah. Ya. Musyawarah saat itu ada pernyataan sebuah kelompok itu sesat, sehingga dihakimi lah gitu di tingkat provinsi. Ketika orang yang tertuduh atau orang yang disangkakan sesat menyatakan sebuah kalam Tuhan, yaitu ayat-ayat Quran itu sendiri, saat itu MUI yang di daerah tersebut mengatakan bahwasanya ini adalah cerita-cerita orang terdahulu. Orang tersebut menjawab, loh ini adalah ucapan orang-orang kafir. Bahwasanya orang-orang kafir berkata, sungguh ini cerita orang yang dulu gitu. Di situ orang tersebut yang disangkakan sesat mengatakan bahwasanya sungguh bukan aku yang mengatakan kau kafir, tapi Tuhanku yang mengatakan kau kafir melalui dengan kalam tersebut, yaitu kalam Quran. Nah, itu bagaimana, Bang? MUI ingin menegaskan fungsi mereka sebagai polisi agama, jadi polisi agama Islam. Orang-orang yang berbeda pemahamannya dengan MUI, yang tidak sesuai dengan dia, ya akan dituduhnya sebagai kelompok sesat dan lain sebagainya. Padahal negara ini sendiri bukan didirikan berasaskan agama. Seharusnya ya lebih kuat lagi pendapat dari lembaga Bahsul Masail NU wilayah Jakarta. Berdasarkan itu kan sebenarnya sudah terputuskan atau terselesaikan masalah dengan didapatkan hasil. Ya, bahwa dari keputusan Bahsul Masail itu tentang sholat berjarak tidak ada masalah, tentang qala Rasulullah fil Quran tidak ada masalah, tentang wacana hati perempuan juga tidak ada masalah. Ya itu lebih jawaban ketimbang wah kami sudah damai dengan Panji Gumilang, tapi syaratnya saya Panji Gumilang harus buat surat tobat di depan kami menyatakan bersalah, bertobat, tidak mengulangi kesalahan yang mana begitu. Apakah dia katakan, ada saya dengar Pak Ihsan Abdullah, kesalahan yang kira-kira ajaran yang bertentangan dengan umumnya masyarakat. Ini kan bertentangan dengan mainstream, bukan berarti sesat. Ya. Nah, karena dulu pun banyak orang yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas. Sebagai contoh, ketika di zamannya ulama-ulama mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, sempat beliau itu dipenjara gara-gara mempertahankan pendapatnya yang mengatakan Al-Quran itu kodim, bukan makhluk. Sementara penguasa saat itu bermazhab Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Quran dalam arti yang dituliskan dengan tulisan Arab dan yang dibacakan dengan bahasa Arab itu gitu. Tapi Imam Ahmad bin Hambal sendiri ya bertentangan dengan mayoritas, bertentangan dengan penguasa gitu. Nah, jadi MUI mencoba membuat umat Islam ini satu model, satu paham. Ini bertentangan dengan realita, dengan fakta bahwa kebinekaan itu sebuah hal yang realita dan niscaya. Kita kan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nggak bisa orang ini diseragamkan. Ini kan MUI mau menunjukkan dia menjadi polisi agama Islam tadi. Ya, bahkan ada yang sebagian juga mengatakan bahkan itu adalah preman, preman Islam gitu. Preman Islam. Yang preman tapi berbaju berkedok Islam. Nah, sebelum kita tutup, Bang, Bahsul Masail yang mana di dalamnya itu adalah bukan orang-orang yang sembarangan, itu terdiri daripada seluruh ulama-ulama terkenal, ulama besar. Dari PW ini pengurus wilayah daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri,
Jakarta ya Bang ya. Jakarta. Nah, hasil daripada itu saja pun seolah tidak menjadi satu patokan bahwasanya masalah ini sudah selesai dengan cara hukum peradilan restoratif justice. Cuman ini kenapa MUI tetap juga memaksakan seolah dialah penentu. Ini ada apa ini gitu? Ada apa dengan MUI? Kita ini bukan bagian daripada Al Zaitun, bukan. Kita adalah media yang memang mengungkapkan kebenaran gitu. Artinya, kenapa tidak datangi sumbernya? Kalau kita tidak bijak dalam menyikapi itu, ya kita akhirnya menjadi orang yang mudah terbawa arus, mudah memakan fitnahan. Nah, itu sangat dilarang di dalam agama gitu. Ini dia gitu. Nah, penutup dari Abang apa kira-kira mengenai perihal MUI ini tadi sebagai statement close? Iya, begini. Coba kita bandingkan antara pendapat dari Lembaga Basul Masail NU dengan MUI. Kalau mereka kan membahas permasalahan itu, MUI tidak. MUI hanya mengampuni, memaafkan Syekh Panji Gumilang hanya karena berdasarkan bahwa Panji Gumilang menulis surat tobat, mengakui kesalahan dan tidak mengulangi serta bersedia dibimbing oleh MUI. Harusnya yang dibuat MUI itu sebagaimana yang dibuat oleh lembaga PWNU Jakarta, mengkaji apa yang dipermasalahkan kepada Panji Gumilang, diteliti bagaimana pendapat ulama terdahulu, seperti persis Basul Masail PWNU Jakarta. Harusnya begitu MUI. Ini tidak begitu. Udah selesai kasusnya karena Panji Gumilang sudah menyatakan bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya. Kok seperti itu? Padahal dia mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu yang kita sayangkan. Jadi terkesan asal jangan jadi majelis koboi aja nih Bang. Jadi terkesan kan MUI ini ingin menunjukkan, menegaskan dia sebagai polisi agama Islam di Indonesia. Artinya bertentangan dengan dia, kalau nggak sungkem, minta maaf sama dia, masih salah lah. Gitu. Nah, yang disayangkan polisi juga ini menjadi alat jadi bagi MUI jadinya. Begitu. Itu yang artinya pemahaman kita tentang bernegara, berbangsa, di Indonesia ini harus perlu diperbaiki. Kalau sampai kita menganggap MUI itu menjadi sebuah lembaga pemerintah yang dewan fatwa atau mufti pemerintah, itu salah. Karena MUI kedudukannya hanya sebatas ormas. Oke, baiklah Bang. Kita akhiri saja Bang perbincangan kita. Mudah-mudahan menjadi informasi yang lebih terbuka lagi bagi masyarakat luas, tentunya pemirsa Mas TV. Saya ingat pesan daripada Rocky Gerung di acara ILC. Dia mengatakan kepada Bang Ihsan Abdullah supaya baca lagi deh gitu kitab konstitusi supaya paham bernegara dan juga paham tentang Pancasila. Karena apapun itu sepertinya apa yang dibuat MUI terhadap kasus Panji Gumilang ini itu artinya menghilangkan daripada kebinekaan. Kita negara Pancasila, kita negara Pancasila, agama. Bukan negara agama. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Ahad.